Berburuk sangka. Ini pun harus lebih hati-hati. Ini hal sepele, Pak. Saya sering mengatakan di jamaah pengajian saya, ini berburuk sangka ini hal sepele. Husnudzon pada orang ini hal sepele. Sedikit aja kita husnudzon pada orang, itu membuat diri kita, membuat jasmaniah kita, membuat ruhaniah kita sakit, Pak. Kita suudzon sama orang, buruk sangka sama orang, membuat kita sakit, Pak. Ini tentang ruh, bukan tentang jasmani. Ketika kita berburuk sangka pada orang, ucapan kita nyampe. Ucapan itu nyampe kepada mereka. Sehingga apa? Hakikatnya apa? Ketika kita buruk sangka pada orang, sesungguhnya kita yang lebih buruk terlebih dahulu. Ini hal sepele. Jangan sekali-kali kita berburuk sangka pada siapapun. Kita lihat, perhatikan uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu dengan siapapun dekat. Dengan siapapun dekat beliau. Bahkan dengan orang non-muslim pun sangat dekat, Pak. Kadang-kadang saya malu menceritakan tentang pribadi akhlak Rasul itu, saya malu kadang-kadang, Pak. Kadang-kadang saya malu. Ya, kenapa malunya? Kami umat Rasulullah hanya mengaku bisa umat jadi Rasulullah, hanya mengaku umatnya saja. Tapi amal-amal sunnahnya kita belum bisa melaksanakan banyak seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat dulu, Pak. Padahal sahabat itu lebih dahsyat kita, Pak. Keimanan sahabat dengan kita itu lebih hebat kita, Pak. Kata Rasul apa? Ada umatku nanti, umatku yang sangat aku cintai. Sahabat sampai bertanya, ya Rasulullah, apakah kami tidak dicintai samamu ya Rasulullah? Tidak. Ini ada umatku, di mana suatu saat nanti ketika aku wafat, mereka yakin denganku. Tapi pertanyaan kita, keyakinan kita memang betul kepada Rasulullah SAW. Tapi ke amal kita, kita cinta kepada Rasulullah, tapi mana amal kita kepada Rasulullah SAW? Makanya jelas kata Allah apa dalam Al-Quran? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah, Qul in kuntum tuhibbunallah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, ketika umatmu cinta kepada Allah, harus mencintai Rasulullah terlebih dahulu. Jangan langsung cinta kepada Allah, Pak. Cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasul tidak ada, kepada siapa? Rasul mewariskan ulama, al-ulama warathatul anbiya. Ya, kembali. Ini emosional ya. Tapi harus saya katakan, kita malu, Pak, sama Rasulullah SAW. Kecintaan Rasulullah sangat luar biasa kepada kita. Saya teringat dengan cerita Rasulullah ketika Rasulullah mencintai seorang non-muslim, di mana non-muslim ini buta. Setiap harinya itu minta-minta di pasar, minta-minta di pasar. Rasul datang ke pasar, mendekat kepada orang buta, memberi makan kepada orang buta, memberi minum kepada orang buta, bahkan ngobrol dengan orang buta, sampai orang buta itu nyaman dengan Rasulullah SAW. Si orang buta ini nggak tahu itu Rasulullah. Itu hampir tiap hari Rasulullah, Pak. Hampir tiap hari Rasulullah. Tapi apa yang dikatakan oleh orang buta ini? Orang buta ini membenci Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah dengan santainya, dengan sayangnya, Rahman Rahimnya diberikan kepada orang buta. Segini orang buta non-muslim, Pak. Tiap hari hampir Rasulullah tiap hari berikan makan, berikan minum, sampai orang buta itu senang. Sampai orang buta itu senang, Pak. Orang buta senang kepada Rasulullah. Tapi orang buta ini nggak tahu itu Rasulullah SAW. Ini kita belum masuk pembahasan ya. Nggak apa-apa ya. Akhirnya ketika Rasulullah ingin wafat, Rasul mengamanahkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Dipanggil saya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, suatu saat nanti ketika saya wafat, engkau saya perintahkan datang ke pasar, temuin seorang buta. Orang buta ini kafir, kasih dia makan, kasih dia minum, ngobrol dengan beliau, ngobrol dengan beliau. Abu Bakar kaget, kok Rasulullah memerintahkan saya
Ingat kata-kata saya Pak, kenapa Rasulullah memerintahkan Sayyidina Abu Bakar mendekat orang kafir, non muslim dan buta? Ini ada hikmah yang besar buat kita Pak. Rahman Rahim kita buat siapapun Pak. Rahman Rahim kita Pak, tak pandang bulu, karena bagaimanapun itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini ketika Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar mencari seorang buta, mencari seseorang buta. Ketemulah seorang buta sedang minta-minta, datang Sayyidina Abu Bakar, menyapanya, memberikan makan, memberikan minum dan ngobrol. Apa yang dikatakan orang buta? Engkau siapa? Kau bukan orang kemarin. Orang kemarin itu memberikan makannya lembut, memberikan makannya lembut, memberikan minumnya pun lembut, dan ngobrolnya pun enak. Kata orang buta. Kata Sayyidina Abu Bakar hari pertama belum menjawab, terus memberikan makanan, terus memberikan minuman, ngobrol. Dan Sayyidina Abu Bakar mencari cara supaya ngobrol dengan orang buta non muslim ini nyaman, dan mencari cara supaya memberikan makanan dan minuman ini nyaman. Tapi nggak bisa nyaman-nyaman. Sehari, 2 hari, kata orang buta, kau bukan orang yang kemarin. Orang kemarin itu lembut memberikan makannya. Orang kemarin itu lembut ketika ngobrolnya, memberikan minumnya pun lembut. Enggak seperti yang sekarang. Kau siapa? Sampai-sampai Sayyidina Abu Bakar itu menangis Pak. Menangis bukan melihat orang buta tadi, melihat uswatun hasanahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu an Nabi Muhammad. Sampai hari ketiganya orang buta itu bertanya dengan tegasnya, wahai engkau, tolong jawab, siapa sebenarnya kamu? Akhirnya hari ketiga, dalam salah satu hadisnya hari ketiga, ada beberapa lagi ulama yang mengatakan hari yang kelima, si buta ini nanya, engkau siapa sebetulnya? Akhirnya Sayyidina Abu Bakar langsung menjawab, sebetulnya saya bukan orang yang kemarin, yang biasa memberikan makan, biasa memberikan minum dengan lemah lembutnya. Kemarin adalah pimpinan kami. Siapa? Siapa pimpinanmu? Pimpinan seorang muslim. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang buta kaget, langsung menjerit dan menangis langsung Pak. Langsung menangis. Terdiam sampai sekian menit. Sayyidina Abu Bakar pun ikut menangis tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa? Seorang buta langsung bersaksi di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Engkau siapa? Saya adalah Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, di hari ini, detik ini, aku bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Akhlak Rasulullah itu luar biasa. Dengan non muslim saja kelembutannya sangat luar biasa. Makanya dalam salah satu kitab Ihya Ulumuddin, ciri orang yang punya iman kuat, dia sering ngobrol dengan orang-orang fakir, dia sering ngobrol dengan orang-orang miskin. Pak, pernah ngobrol dengan orang fakir Pak, ketika kondisi kita dalam keadaan yang sangat teruji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Pak. Pernah kita ngobrol dengan orang fakir, pernah kita ngobrol dengan orang-orang miskin. Ketika kondisi kita terpuruk, ketika kondisi kita dalam keadaan diuji sama Allah sangat luar biasa. Coba jamaah rahimakumullah, ngobrol dengan orang fakir sampai orang fakir senang, ketawa-tawa dengan kita, maka kita termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Kita termasuk orang-orang yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ngobrol dengan keluarga sudah biasa, ngobrol dengan siapapun sudah biasa. Ada yang lebih luar biasa, ngobrol dengan orang fakir. Ada lagi yang lebih luar biasa lagi, ngobrol dengan orang yang Bapak benci. Kalau Bapak sudah bisa ngobrol dengan orang yang membenci Bapak, insya Allah iman Bapak sangat kuat Pak.